Oke, sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar saham secara singkat. Nah, awal saya cerita sedikit, awal mulanya saya mempelajari saham karena rasa penasaran saya terhadap orang-orang terkaya di dunia ini. Dari mana mereka kaya sumbernya? Apakah betul dari usahanya saja? Atau ada hal yang lain? Nah, dari dasar pertanyaan itu berkembanglah jawabannya. Jadi kan saya kan melakukan searching gitu kan, belajar tek gimana gitu kan. Nah, dapatlah kesimpulan dan jawaban, ternyata orang-orang yang terkaya baik di Indonesia ataupun di dunia ini, saya kira di seluruhnya mereka itu kayaknya dari investasi saham. Gak gak jauh dan jauh, gak bisa jauh dan gak bisa keluar dan ngelak dari situ. Pasti itu. Jadi mereka buat perusahaannya IPO di bursa, sudah IPO di bursa, saham dijual ke publik, mereka dapat uang besar dari publik karena sahamnya dibeli, lari ke perusahaan berkembang, buat pabrik baru, kembangkan makin banyak produknya, pabrik-pabriknya dikembangkan, udah mereka jadi kaya. Dari mana? Kalau harga sahamnya naik, kepemilikan dia banyak, ya udah nilai kekayaannya kan naik. Sama kayak kalau misalnya kita beli saham, harga sahamnya naik hijau, ya udah berapa persen keuntungan. Kemudian ya kalau dia mau realisasikan jadi bentuk tunai, tinggal dijualnya, selesai. Itu cara permainannya. Tetapi memang orang yang kaya 1-2 itu pasti mereka punya perusahaan dan bisnisnya sendiri dulu, baru mereka IPO kan. Nah gitu sistemnya. Tapi ada juga orang yang kaya, dia nggak punya perusahaan, hanya dia beli saham aja, saham perusahaan. Contohnya siapa di Indonesia? Pak Lo Keng Hong. Dia nggak punya perusahaan, dia nggak punya bisnis, dia hanya beli saham perusahaan yang dibelinya naik, dijualnya dia kaya, capital gain, sesederhana itu. Nah, sebetulnya ada juga contoh dari luar negeri, bisa saya bilang namanya Warren Buffett, tapi Warren Buffett kan udah punya Berkshire Hathaway kan, dia punya perusahaan sendiri juga, walaupun perusahaannya ini juga kerjaannya bukan buat bisnis, kerjaan perusahaannya ini ngumpuli uang dari masyarakat yang percaya sama Berkshire ada uang Warren Buffett, uang Charlie Munger, uangnya dibelikan perusahaan juga. Jadi jatuhnya dia perusahaannya ini perusahaan untuk mengumpulkan uang aja, modal untuk beliin saham-saham perusahaan yang dinilai mereka bagus gitu dan harganya murah. Udah, Berkshire itu banyak gitu. Amerika beli Bank of America, beli Coca-Cola, beli apa lagi, yang coklat itu Gillette, beli Gillette lagi kan. Berkshire Hathaway gitu cara mainnya. Nah, jadi kesimpulannya dapat dulu kita dasarnya kan. Kenapa kita mau belajar ini? Pasti tujuannya harus ada dulu. Kenapa? Karena kamu mau jadi kaya. Setelah kamu jadi kaya, kau cari tahu dulu kan orang kaya itu kayak mana permainannya. Udah tahu permainannya gimana, kau tirulah dia. Kan gitu. Udah kau tiru dia, kau pelajari apa yang dibuatnya itu. Sesederhana itu kan. Nah, oke. Artinya kita sudah masuk satu langkah dulu gitu. Ini kan kita dari yang nggak tahu nih kan, pertama. Nah, ini orang-orang kaya itu. Kita cari tahu kayak mana mereka bermainnya kan. Udah tahu kita mereka permainannya dari buat perusahaan, kemudian di IPO, diterbitkan jumlah sahamnya, atau dengan investasi saham. Pokoknya investasi saham, dunia investasi saham, oke? Nah, kita kan yang dari nggak tahu ini jadi tahu dulu kan. Oh, mereka permainannya investasi saham, masuk. Karena kita mencari tahu gitu kan, kayak mana itu berjalan dan skemanya, semua simulasinya gimana kan. Nah, setidaknya kita udah nyemplung dulu di kumpulan bagaimana cara orang kaya ini bermain. Udah masuk dulu kita. Walaupun nggak tahu entah gimana nanti ke depannya. Masuk dulu kita ke dalam lingkaran orang itu. Cara bermain orang itu. Masuk dulu kita ke game orang itu kan. Udah masuk. Nah, udah. Sampai udah masuk baru kita pelajari lebih lanjut gitu kan. Baru kita aksi setelah kita pelajari. Kita jangan pelajari, udah lupa, diam aja. Aksi langsung. Beli langsung. Kayak mana dia buat? Sesederhana, sesimpel misalnya kayak waktu saya pelajari Pak Lo Keng Hong itu beli saham PNLF, BMTR, GJTL ya kan. Nah, dia beli itu kenapa ya gitu kan. Baru saya pelajari, oh ternyata dia orientasinya valuasi PE di bawah 9, PBV di bawah 1 ya kan.
dengan kualitas perusahaan yang sudah teruji, dan biasanya dia beli perusahaan yang besar gitu kan. Oh gitu dia caranya. Udah, karena aku belum paham kali, ya udah aku beli yang aku tahu aja dulu produknya, beli Telkom. Sederhana, karena semua orang pakai kartu Telkomsel, jadi nggak orang beli paket, beli pulsa, itu kan uang semua. Ya kan, uang masyarakat semua, pasti dia untung. Logikanya gitu aja dulu aku beli Telkom itu pertama. Ya udah, nah setidaknya kita udah maju lagi satu step kan, langkah kayak gini belinya, bikin akun sekuritas gini gitu kan, masukkan uang ke RDN kayak gini, dibeli bisa nggak ditarik, bisa ternyata masuk ke balik ke rekening berapa H+2, ya kan. Nah kayak gitu cara mainnya. Udah berlanjut kita belajar kan. Nah jadi itu dasar pertama saham itu kunamakan keingintahuan kayak mana orang kaya bermain. Nah itu dasar pertama. Udah keingintahuan, udah nyemplung, baru kita mempelajari. Nah udah tahu kita kan dia dunianya di investasi saham, jadi apa yang langkah kedua? Mempelajari dunia investasi saham. Nah kemudian yang ketiga, yang menjadi dasar itu adalah aksi awal. Nah aksi awal, kita harus melakukan aksi awal gitu, kita harus beli, kita harus merasakan kayak mana buy dan sell saham itu. Udah kita beli, buy, gejolak volatilitas naik turun, sell, kita tes sell, kita buktikan. Udah kita sell, masuk nggak, kita bisa nggak kita tarik uang kita itu, kita masukkan ke rekening kita, bisa nggak kita tarik. Ternyata bisa, berarti aman, ya kan. Oke lanjut. Nah setelah begitu, kayak mana cara orang itu memilih saham dari berapa ratus emiten yang ada di bursa? Kau harus punya idolanya itu siapa? Ya terserahmu. Dulu aku pertama belajar itu nggak tahu aku Pak Lokeng Hong, masih ketemu channel YouTube Pak Teguh Hidayat, Rian Filbert, baru saham dari nol, baca saham, ya kan? Kan itu yang dulu orang-orang dulunya kan, konten-konten dulunya itu. Kemudian siapa lagi? Baru ada mabuk saham juga, ya kan? Nah, kemudian yang baru ada Pak Benix gitu kan. Tapi kan Pak Benix itu lebih spesifiknya nggak saham, ke ekonominya dia gitu kan, makronya dia kalau menurutku. Nah kalau yang spesifik ke saham, ya itulah baca saham itu kan langsung spesifik dia 5 saham yang layak dibeli untuk seumur hidup gitu kan. Nah barulah aku ketemu Pak Lokeng Hong, baru aku belajar, aku beli bukunya, aku beli buku yang dianjurkan, misalnya apa, Warren Buffett Way gitu kan, beli. Ya ada The Intelligent Investor gitu kan, Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger, ya udah baca aja itu semua. Nah udah tahu cara membelinya, udah tahu cara menganalisanya berdasarkan valuasi, tes langsung, beli langsung sesuai kau analisa sendiri, mana dapat perusahaannya, beli langsung. Nah waktu aku belajar kayak gitu, aku langsung kutiru gitu. Beli apa? BNGA pertama aku dulu, setelah paham ilmu valuasi. BNGA gitu kan, Bank Syariah Biniaga. Kenapa? Waktu aku beli di harga 1000, PE ratio-nya itu 6 kali. Price to book value-nya di 0,7 kali. Ya kan? Perusahaan bagus, laba historis naik, perusahaan bagi dividen. Nah, udah lengkap. Diterima sama filter valuasi. Namanya analisis fundamental, ya kan? Value investing. The art of value investing gitu kan. Ya udah, beli. Apa hasil dari beli itu? Kalau kau belajar value investing waktu tahun berapa ya, pasti kau beli BNGA atau OCBC. Pasti, nggak mungkin nggak. Karena itu yang sangat mencerminkan filter valuasi. Perusahaan yang untung, perusahaan yang besar, valuasi murah, dari PB ratio, kemudian manajemen jelas, ya kan, ketahanan keuangannya kuat, pasti kau beli OCBC, NSP, kode saham NSP atau BNGA. NSP pasti kau beli di 700 atau 800. Pasti. Kalau memang sejalan metode belajar kita, valuasi. Dan ternyata tiba-tiba baca-baca berita, ternyata Pak Lokeng pun beli itu, berarti pas sama dia kan, pasti jumpa, nggak mungkin enggak, karena teorinya sama gitu kan. Ya udah beli. Nah bedanya apa? Waktu
BNGA di 1.500 atau 1.400 udah gue jual, take profit. OCBC juga NSP udah di berapa ya? 1.000 atau berapa? Ya jual. Nah, Pak Lo belum, dia lanjut terus gitu kan. Nah, itu aja bedanya. Bedanya kapan kau take profit aja gitu. Di kapan kau waktu jualnya aja. Ya itu kan masing-masing orang punya preferensi sendiri gitu. Kapan kau butuh uang kan sama orang lain beda gitu. Nah, itu udah tahu valuasi kan? Nah, karena udah lanjutan aku sudah selesai value investing ku pelajari, ternyata banyak kali masih yang mau dipelajari di dunia investasi saham ini, dan bisa jadi menghasilkan kebanyakan bisa jadi menghasilkan lebih banyak dari value investing. Oke, dari value investing aku udah pernah menang banyak, dari Gudang Garam, Pegas, silahkan cek aja di videonya di channel ini kan, di NSP, BNG udah menang lah gitu istilahnya pakai value investing. Betul itu value investing itu cara paling aman, metode investasi saham paling aman untuk bisa mengamankan danamu sekaligus untung. Nah, tetapi kelemahannya apa? Biasanya kelemahannya butuh jangka panjang investasinya, butuh kesabaran yang sangat panjang gitu, karena dia naiknya itu biasanya karena saham-saham value investing itu yang betul-betul kena di filter value investing gitu ya, biasanya volatilitasnya nggak pala apa, fluktuatifnya itu nggak pala besar gitu kan, nggak pala bergejolak lah gitu, nggak pala panas gitu. Biasanya naik 3% ya turun pun paling 2% ya, naik 5% turun 2% gitu. Keluar laporan keuangannya untung naik tinggi gitu, nanti landai lagi gitu dia, tapi perlahan-lahan memang dia naik gitu dalam jangka panjang gitu kan. Nah, kayak BNG lah, beli di 1.000, 1 tahun ke depan 1.990% keuntung. Nah, tapi kok sabar gak nunggu setahun, itu aja. Nah, jadi ada cabangnya lagi dia. Kalau yang kupetakan sampai sejauh ini ada 3 menurutku dalam tipe investasi saham ini. Yang pertama itu tadi, kita main aman, betul-betul aman. Itu value investing tadi. Kau beli aja perusahaan yang bagus, besar, labanya bertumbuh, PI ratio di bawah 9 kali, PBV di bawah 1 kali, dan dia bagi dividen, udah selesai. Kau tunggu aja untung kau itu. Selesai. Masukkan uang, udah untung. Tapi kita kan nggak tahu gejolak ekonomi ya kan. Kalau memang ada krisis tiba-tiba kayak pandemi ya pasti saham mau sebagus apapun pasti jatuh. Tapi kalau saham-saham yang value investing jatuh ada posisi kayak gitu, itu hujan emas, langsung beli tambah, karena pasti recovernya dia cepat, karena memang pondasi manajemen sama apanya bagus gitu kan. Itu value investing. Yang kedua adalah kita, nah ini juga yang sedang aku lakukan dan coba pelajari adalah kita beli saham itu berdasarkan data informasi yang sedang beredar dan hangat gitu, sedang dibicarakan lah gitu kan, in the moment dia. Misalnya aku beli saham, tapi ini bisa jangka panjang, bisa trading, berbeda dia. Nah, perlakuannya berbeda. Kalau saham value investing kau harus jangka panjang, karena kalau kau trading nggak ada gunanya, rugi kau yang ada. Ruginya dari mana? Dari fee beli dan fee jualmu, keluar masuk di saham value investing gitu. Enggak gitu cara mainnya, jangka panjang. Nah, kalau yang aku beli cobain saham ini buy isu dan buy future value, perkiraan future. Nah, ini yang sulit dia. Kemudian ada juga buy news, beritanya lagi gimana gitu kan. Tapi ini cocoknya untuk bisa jangka panjang, bisa trading. Nah, kalau misalnya ya kan tipe saham yang lagi ada mau aksi akuisisi, atau dia mau diakuisisi raksasa ini maksudnya orang kaya besar gitu, mau dibeli perusahaannya, atau dia mau mengakuisisi bisnis lain gitu. Contohnya apa? Contohnya saham Pani gitu kan. Dulu harga Pani itu cuma 2 sampai katakanlah rendahnya di 50 per saham, karena dia bisnis cuma perusahaan kaleng gitu kan. Tiba-tiba apa? Dibeli sama Aguan sama Anthony Salim, mau dijadikan pick 2. Sahamnya naik gila-gilaan, itu kurasa saham dengan persentase paling tinggi kenaikannya dalam
5 tahun terakhir di bursa efek. Ngalahkan Bitcoin itu Pani itu. Nah, itu. Cuman kan kita dari mana tak bisa tahu Pani mau dibeli sama Aguan kan? Nah, itu ada jurus mainnya beda lagi. Beda sama kayak value investing. Value investing harus analisa laporan keuangan, laporan tahunan, valuasi udah selesai. Gitu aja main value investing itu. Yang susahnya mah adalah kesabarannya. Nah, kalau yang saham tadi untuk tradingan atau untuk jangka panjang bisa juga dari isu, dia sekali naik gila-gilaan kawan-kawan. Kayak mendadak kau kalau betul-betulan dapat momen yang pas belinya itu dan bisa sabar beberapa bulan aja untuk ngejualnya. Ya kan? Kayak misalnya waktu itu ada saham namanya aku beli juga, pernah juga aku buat videonya, saham Laba. Ya kan? Laba ini dia ladang baja murni nama perusahaannya kan. Waktu dulu dia produksi baja gitu, perusahaan produksi baja. Cuman dibeli sama Cina. Yang bermain di situ Green Power Group ya kan. Masuk Green Power Group, Wang Yeping itu nama komisarisnya. Masuk dia kan, diakuisisi lah si ladang baja murni ini. Harga sahamnya dari 50 dalam berapa bulan aja naik sampai 500. 10 kali lipat dalam berapa bulan aja. Ya kan? 100 juta jadi 1 M tuh, Cok, dalam berapa bulan aja. Kalau kau momennya pas kau dapat cepat-cepatan dapat informasi berita kayak gitu. Apalagi bisa ku kasih tahu dalam yang jarak dekat ini. Misalnya contohnya saham PEC gitu kan. PEC itu kan mau diakuisisi, PACK. Mau diakuisisi. Cuman kau belinya susah karena dia lagi FCA. Transaksinya nggak kayak di pasar reguler normal, susah. MTSM, ya kan? Itu kan naiknya ribuan persen, Cuk, dalam berapa bulan. Nah, itu contohnya. Jadi cara mainnya beda lagi. Nanti kalau udah lanjutan pasti kau belajar situ juga. Cuman pasti pertama itu mainnya di value investing aja biar aman gitu, biar kau ngerti dulu gitu kan. Tapi pertumbuhannya lama gitu kan. Kalau kau udah mulai pandai kali kau main di BRMS, selesai kau. BRMS itu waktu naik-naiknya kira aku itulah, makanya aku bilang kayak gini, waktu di BRMS aku menang banyak gitu kan. BRMS masuk misalnya 500 juta, satu hari. Tiba-tiba naik 17%, 500 juta, 10%-nya 50 juta, Cok. 15% berarti berapa? 75 juta. Ya udah, satu hari 75 juta trading. Gila. Ya kan? Kalau bilang berjudi enggak juga. Karena kita ada dasarnya juga beli. BRMS itu kan perusahaan yang besar juga, anak perusahaannya Bumi. Dia ada tambang emas, ya kan? Enggak bisa dibilang gitu juga, cuman kan kita itu kelihayan kita, cuman itu udah permainan yang menurut agak rumit ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu kita belinya full jangka panjang yang enggak kita jual dan betul-betul kita dari dividen. Jadi 3 tipe itulah. Nah, itu yang pokoknya yang pertama value investing dulu, pelajari. Udah pandai itu udah baru lanjutan yang 2 ini, terserah. Biasanya yang full ini yang udah memang betul-betul okong lu lah, yang uangnya udah banyak kali gitu, triliunan atau ratusan miliar lah belinya kan. Ngapain lagi dia capek-capek analisa? Belikan aja misalnya, atau apalah kalau dia mau terima dividen yang aman. Main di BNG aja dia. CMB ini agak naik juga nyambangnya itu nanti. OCBC aja 7% per tahun. Atau kalau mau dia agak liar dikit, beli di tambang batu bara, dividennya besar, beli ITMG aja atau PTBA, selesai. Turun naiknya gak usah pikirkan, pokoknya 10%, 15% per tahun. Kalau uangmu 100 triliun, 10% per tahun, kau gak usah kerja lagi, Cok. Atau 100 miliar, 1 triliun, dari dividennya udah hidup kau gitu. Itu pun uangmu itu naik turunnya itu, nanti naik lagi itu, gitu. Nah, itu untuk dasar-dasarnya. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan tulis di kolom komentar. Pokoknya pembelajaran ini akan kita lanjutkan, dan saya sangat antusias untuk kawan-kawan yang mau belajar dan bertanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Untuk kawan-kawan yang baru mulai belajar investasi saham atau sudah lama berinvestasi saham namun terus merugi dan tak kunjung mendapatkan pertumbuhan keuntungan, saya menulis e-book yang bermanfaat untuk merubah keadaan itu. Untuk kalian yang berminat mendapatkan e-book ini, silakan hubungi nomor berikut ini ya.
Untuk kawan-kawan yang lebih nyaman dan senang belajar secara langsung, saya menyediakan kelas belajar private secara online. Untuk kawan-kawan yang berminat, silakan langsung hubungi nomor berikut ini ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.